Oke, halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Welcome back to my Ready Vlogger Binjai. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing sama kalian seputar tentang kegiatan aku. Bukan kegiatan sih, sebenarnya musibah ya sebenarnya. Dimana aku itu lagi kedapatan musibah, nih bisa dilihat ya. Iya bener banget. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu itu aku kebakaran kulit tangannya. Dan ini masih proses penyembuhan juga, kalau bisa dilihat dari sekarang tuh. Kulit aku bisa dilihat ya, sekarang udah akan berganti kulit karena pori-porinya itu sudah kayak menyebarkan warna ke kulit yang lainnya, karena pernah sempat putih juga. Oke. Di sini aku bakalan share seputar sama kalian kronologi kejadiannya dan apa aja sih, gimana sih rasa sakit yang aku rasain sampai kejadian yang proses penyembuhannya, dan apa-apa aja kiat-kiat yang aku lakuin, dan sampai aku tuh menggunakan kayak pengobatan mandiri gitu istilahnya. Oke, sini aku bakalan share sama kalian. Yang pertama, buat teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya. Nah, buat kalian juga yang baru bergabung ataupun pengen tanya-tanya, silahkan tanya sama apapun itu di komentar. Nanti aku bakalan buatin konten yang lainnya. Oke? Oke. Nah, di sini aku bakalan share sama kalian seputar tentang kegiatan aku sih sebenarnya. Yang kemarin aku tuh sempat lupa kronologi kejadiannya ya. Kemarin tuh aku sempat lupa karena aku di rumah kan udah buat usaha yang namanya Taiso Mewah Binjai. Jadi ketika ada orderan di siang hari itu mau juhuran, aku tuh mau ke masjid. Jadi sebelum ke masjid tuh aku kayak mandi dulu gitu. Tapi karena aku juga orangnya leha-leha, pelupa, jadi aku lupa matiin kompor. Sampai ketika aku sadar, kompor di dapur itu udah kayak asapnya tuh udah ke atas gitu, udah banyak banget, sampai asapnya tuh udah kayak mau kebakaran gitu. Sampai asapnya tuh udah kayak jor-joran gitu dari kuali itu. Nah, aku kayak ngerasa apa ya, aku matiin lah itu biar nunggu reda. Tapi waktu pas aku matiin, ternyata api yang ada di sekitaran itu menyala gitu. Jadi kayak menyala gitu, dan menyalanya itu makin lama makin besar. Jadi itu kayak memberikan kayak membuat aku tuh panik dan kayak gimana nih yang ngatasinnya gitu ya kan. Terus namanya juga aku tadi di awal minim seputar tentang edukasi tentang kayak mana tadi api itu bekerja, api tadi itu sifatnya apa. Jadi karena aku udah panik, aku coba mau kayak pertama aku ambil dulu sutilnya, karena sutilnya itu masih ada di kawasan kuali itu. Udah aku ambil sutilnya, apa ya, sutil itu namanya apa ya kalau bisa dibilang, apalah itu ya, sendoknya lah. Nggak paham gue. Oke, selanjutnya kayak ini apa namanya, kelar dari situ aku coba yang namanya bingung kan, aku siram air aja gimana ini, katanya biar nggak gimana, rupanya aku ambil air segayung, aku siram ke kualinya itu, dan minyaknya itu hampir kayak setengah kiloan gitu deh. Langsung kayak gitu, burning gitu. Jadi kayak aku juga sempet terbakar, tapi aku cuma kayak ngerasakan sedup gitu aja, kayak panas gitu ya kan. Terus aku kayak kebakar gitu ya kan. Dan di atas kuali aku ini ada gorden. Kebetulan tuh gordennya lumayan tebel, jadi kayak nggak terbakar gitu. Dan alhamdulillahnya aku yang dengan bodohnya aku nih, gimana nih apinya makin marak dan jadi makin berkobar-kobar gitu. Nah, karena di rumah tuh sendiri, aku nggak sendiri, aku sama adik aku tuh tidur karena dia suka begadang, jadi kayak susah dibangun gitu kan. Karena aku sudah kayak siram tadi yang namanya air makin menyala-nyala, aku ada yang namanya kayak inisiatif untuk ngebawa ke kamar mandi, karena pintu dapur itu sebenarnya nggak ada, yang ada pintu samping lumayan jauh. Jadi aku pegang pakai kain basah, itu panas banget, asli itu panas banget, karena saking panasnya itu kayak hampir mau terjatuh dari tangan aku itu. Nah, bodohnya aku, ketika aku letak di kamar mandi itu aku letak di kayak WC jongkoknya gitu, yang di dalamnya itu juga ada air. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air lebih 2 kali lipat menyambar dan sampai keluar ke pintu kamar mandi, sampai jaraknya itu ada sekitar 1,5 meter. Dan aku yang menghindar aja tuh sempat kena, karena yang lempar itu adalah tangan kanan. Jadi tangan kanan itu yang terbakar. Nih kalian bisa lihat kayak lelehannya ini bisa dilihat ya. Ini tuh kayak asli ini nge-cover semuanya. Bahkan itu nggak sampai di sini aja, itu sampai ke sebelah sini tuh luka bakarnya. Jadi kayak aku tuh sempat kayak speechless gitu, kayak ya ampun ini rasanya terbakar, dan kayak ya Allah, mati lah gue ini, udah kebakar, aku udah ini. Tapi kayak badan aku ini kayak bereaksi cepat gitu, dan kayak ini sih yang namanya terbakar, kayak udah ngerasain kebakar udah gitu. Kalian tahu kebakarnya itu bukan hanya kayak kebakar tangan kena minyak panasnya yang melepuh di tangan aja, tapi lebih ke wajah. Sebenarnya wajah aku tuh juga kayak di alis ini kayak keriting, di anak-anak rambut ini sebenarnya keriting, sampai sini juga ini juga kebakar, dan di bagian bulu mata itu juga sebenarnya keriting. Tapi sekarang alhamdulillah 2 minggu tuh udah kayak udah balik lagi lah gitu ya kan. Tapi yang paling parahnya itu di bagian ini. Nanti aku bakalan tunjukin videonya di klip ini. Nah, sesuai janji aku kan di bagian tangan itu belum gabung sama bagian pergelangan siku sini ya, pergelangan tangan ke siku. Jadi ini airnya udah kesana kesini gitu, dia lasak gitu ya, lasak apa ya, sedikit bergelembung gitu.
cukup lebar ya. Tapi kenapa aku nggak ke rumah sakit sih? Aku ada alasan juga. Di zaman covid gini nanti luka bakar malah nanti jadinya covid lagi. Males banget gue dah. Itu saking karena nggak percayanya aku tadi sama yang namanya selagi gue bisa sendiri udah gitu, ngapain ngandelin pemerintah. Saking kecewanya gitu dengan pelayanan umum yang diberikan sama pemerintah sih. Tapi ya mudah-mudahan di luar sana banyak dokter-dokter baik yang mau membantu masyarakat. Tapi nggak di aku, mungkin belum ya, nanti gitu ya. Nah ini mari sama-sama kita saksikan yang di depan ini dengan yang ini. Coba kita samakan, karena itu pembatasnya itu tinggal dikit lagi supaya mereka menyatu. Dan aku rencana bakal kayak ngasih lubang di ujung ini. Tapi sebelumnya nanti aku ada alkohol dan juga kayak pencapit gitu supaya airnya keluar. Bolanya ini air yang di dalam keluar. Terus nanti aku tutup dengan bioplacenton dengan salapnya. Tapi ya aku ada kapas juga ya, lumayan lengkap lah. Tapi karena aku ngerekamnya pakai tangan, mungkin nanti aku liatin aja sih ketika aku ini ya. Nah ini mari kita coba gabungkan. Nah itu kan Nisa tuh ya. Coba aku goyang-goyang gini, karena biar dikit lagi tuh kayak gabung gitu. Di ujung ini. Oke. Ayolah bergabung. Kayak mau aku cubit aja tuh ya. Atau yang digini aja deh. Ini. Mari kita lihat. Sama-sama kita lihat. Rasanya gimana ya? Bergabung. Ayo digoyang-goyang lagi. Oke, kayak mau udah mendekati si zonanya. Bisa dilihat ya guys. Mari kita gabung lagi. Gabung lagi. Ya Tuhan, innalillah. Gabung lagi. Ayo gabung lagi. Karena kan dia satu kulit yang terbakar, artikulannya ya satu jalur gitu. Bisakah dia ke bawah? Kok nggak ke bawah ya? Oke. Kita goyang-goyang lagi. Biar dia nyatu satu lengan gitu. Kenapa ya? Coba kita ambil yang dari sini ke sini. Padahal udah dikit lagi tuh guys. Bisa dilihat ya persatuan ini di sini harus menyatu. Gimana caranya? Pokoknya di video ini aku tunjukin ke kalian deh. Aku nggak ngonten, lama sekali kontennya yang gila gini. Oh, ngakak. Oke. Gue dulu dikit ya. Kalau bisa aku cubit deh. Oh, dengan aku begini kayaknya dia itu mau mendekatin Hope sekali lagi ya. Kita lihat ya. Itu dikit lagi guys. Itu dikit lagi tuh. Ini kok hitam gini. Itu sebenarnya bukan kulit aku, jadinya kalian jangan jijik ya guys. Itu dikit lagi nih Ya ampun. Mari kita gabungkan lagi. Gabung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini jadi kalau reviewnya nih Aku mau menggabungkan dua ini menjadi satu. Mari kita lihat. Dikit lagi padahal. Itu gimana caranya ya? Gemes juga gue. Oke. Goyang. Innalillah, ya ampun. Tinggal dikit lagi. Kenapa nggak mau nyatu ya? Nggak mau nyatu dia guys. Oke. Mari kita satukan. Bertemu. Sebenarnya aku maunya gini gitu. Jadi dari itu nggak ngumpul di situ gitu. Mari kita satukan. Dikit lagi nih. Oke. Kok gemes kayak? Kok nggak nyatu ya?
maksudnya kok nggak nyatu ya. Nah, padahal udah antara kerutan dan kekerutan tuh udah nyatu gitu, tapi kayak airnya nggak mau berpindah. Sabar ya guys, mari kita proses. Sudah dapat celah 1. Sudah masuk celah 1. Ini dia celahnya nih. Mari kita bersilaturahmi. Sudah dapat guys. Sudah menjadi satu. Sudah menjadi kesatuan, tapi belum menjadi, masih dikit banget gate yang diiniin. Mari kita minta banyak. Kita minta buka banyak. Kita goyang-goyang lagi. Goyang-goyang lagi. Jujur rasanya lumayan agak-agak perih gitu, karena aku maksain. Oke, akhirnya menyatu. Meskipun aku ada perjuangan, tapi ini dikit aja. Oke, mari kita coba lagi. Oke, sepertinya ini nyatu. Mari kita lihat dua gini. Kayaknya belum nyatu guys. Oke, udah nyatu. Sudah menyatu. Mari kita lihat air gelembung di atas itu untuk ke bawah. Bisakah dia mau ke bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau ya ke bawah ya? Ada masalah apa kamu ya? Sudah menyatu. Hahaha. Sepertinya lain jaringan ya, lain lapisan ya guys ya. Ada lapisan yang nggak bisa dimasukin, ada lapisan yang bisa dimasukin. Nah, udah dilihat klipnya, lumayan serem kan? Nah, klip itulah yang membuat aku tadi kayak oh my god, kayak ngerasainnya itu pertama karena aku tadi minimnya tadi tentang yang namanya keselamatan kerja. Jadi kayak ngananganin ketika kita terbakar itu gimana itu aku nggak tahu. Jadi kayak yang pertama aku lakuin itu adalah bangunin adik aku. Udah bangunin adik aku, terus aku suruh dia kayak coba tolong explore di Google kayak mana penanganan luka bakar di penanganan utama lah ya waktu pas kita terkena luka bakar. Jadi kayak aku tuh cari, karena dia baru bangun tidur kayak bingungan gitu kan, cariin apa ya. Makanya sempat aku tengok scroll, bukan kayak cepet update gitu ya kan, kayak aku sempat ya, emosi juga, aku disitu marah-marah juga kan, karena kayak lambat banget, karena kayak nggak fokus megang handphone lagi, karena aku lebih fokus ke tangan aku yang terbakar. Memang kelihatannya itu tangan aku tuh kayak biasa aja, tapi kayak ketika dibedain ini di sini tuh masih ada pori-porinya berbulu gitu, di sini tuh bulu-bulunya udah nggak ada dan pori-porinya itu sedikit melebar, tapi warnanya itu tetap sama gitu. Nah, ini aku ceritain kejadian setelah aku terbakar itu. Aku minta bantuan adik aku untuk supaya cariin pertolongan pertama itu di Google, dia explore. Rupanya lambat dan apa, ternyata aku lihat sepintas itu ya, pertolongan pertama kebakar itu boleh pakai madu atau aloe vera, dan kebetulan aku ada aloe vera yang 99% ditambah sama yang namanya kayak madu. Itu aku ada madu dari botani, jadi itu lumayan kayak original gitu. Jadi aku kasih balur ke luka-lukanya ini, dari sini ke sini itu aku balurin. Pertama itu kayak nggak ada warna apapun, tapi setelah dibalur itu kayak perlahan-lahan itu menghitam. Nah, jadi sebelum aku tadi yang namanya istirahat untuk mengetahui warnanya hitam, aku coba cari explore dan baca-baca lagi. Ternyata bukan direndam di air. Aku pertama itu ngerendam di air, tapi diletakkan di air yang mengalir. Nah, kebetulan air aku itu lagi mati, jadi kayak aku rendemin aja ke dalam gitu. Terus aku pakai gayung tuh aku alirin gitu. Nah, pertolongan pertama ternyata dikasih kayak ini ya buat kalian ya, yang kalian tadi mengalami ini kebakaran juga di bagian badan, itu kalian bisa siram pakai air di air yang mengalir. Ya, itu supaya apa? Gunanya supaya kayak panasnya itu hilang dulu gitu. Nah, kelar sekitar 15 menit atau 20 menit kalian kasih. Kelar dari situ, setelah dari aku ngasih yang namanya 20 menitan atau aku kasih air yang mengalir gitu. Selanjutnya tuh aku kasih yang namanya kayak aku garcep untuk suruh adik aku ke apotik, karena kayak kapas sebenarnya ada, tapi aku cari yang kayak kapas yang memang betul-betul lebar gitu ya kan. Tapi adik aku tuh memang kayak otaknya minim, jadi dia beliin kapas aku untuk yang kapas yang buntel-buntelan gitu, ngerti nggak? Yang untuk ditap-tapin ketika kita jaruman, itu nggak worth it banget dan aku kayak nggak kepake gitu. Nah, selanjutnya aku pakein aku beli tadi antibiotik dan paracetamol. Itu biasa kalau misalnya kita tadi mengalami luka bakar, kita bakalan kayak down gitu, jadi kita bakalan kayak khawatir gitu, sama kita bakalan down ketika kita mengalami luka bakar. Jadi itu nanti bakalan kayak luka-luka misalnya yang di situ buat kita itu demam itu ya. Kita bakalan demam dan juga kita bakalan kayak merasa merasa diri kita itu tadi kayak langsung aduh aku sakit gitu. Jadi kita bakalan demam. Nah, antibiotiknya itu gunanya apa? Untuk
kalau kita minum antibiotik itu supaya mencegah ini tadi itu infeksi. Memang di kasusnya aku terluka bakar itu kalau bisa dibilang nggak sampai yang melepuh tukupek warna putih. Itu ada tingkatan ya, luka bakar itu ada tingkatan. Yang tingkat pertama itu kalau nggak salah tingkatan yang dia cuman terkena kayak api aja gitu di luka luarnya, dan dia tuh nggak sampai kena kulit dalamnya kali ya. Jadi kayak apa ya, dia nggak akan muncul bula itu nanti aku jelasin apa. Dia nggak akan muncul bula itu kayak apa ya, kayak ya good aja lah pokoknya. Dia itu lukanya itu masih bisa kita cover, kecil dan jaraknya itu nggak lebar gitu. Nah yang aku alami itu dari mulai sampai ke perut ini di bawah payudara aku sampai ke tangan gini, jadi lumayan lebar. Dan waktu pas pertama itu cuman kayak apa ya, nggak ada yang namanya kayak lukanya itu kayak apa ya, nggak ada lukanya itu tadi kayak gimana gitu, kayak apa ya, kayak lukanya itu tadi kayak nggak parah banget. Jadi karena cuman kayak aku ngerasa ini tingkat 1 atau tingkat 2, karena aku kayak ngerasa baik-baik aja. Memang aku ngerasain kebakar itu tuh gimana itu waktu pas memang aku udah kasih siraman air terus aku biarin itu, aku ngerasain efek burningnya itu atau terbakarnya itu kayak ya ampun tuh sakit banget, kayak aduh sampai sekitar 2 jaman aku ngerasain itu. Tapi selesai dari situ itu enggak. Selanjutnya ini aku cerita lagi, ngerasain luka bakar itu sekitar sejam 2 jaman. Kalau dari situ kayak aku cover dengan yang lainnya, aku kayak istirahat. Jadi kayak benar-benar ini itu kayak ini luka bakar itu kayak jalan-jalan gini ger. Jadi itu kayak ngerasa aku benar-benar sakit banget. Terus aku apa ya, aku coba untuk tidurin aja supaya nggak ngerasain sakitnya. Tapi ketika aku sudah bangun tidur dan aku sadar, ternyata kulit yang aku bakar tadi di sekitaran yang terbakar tadi itu jadi berwarna hitam gitu. Nah berwarna hitam dan kering, kayak kesannya kering gitu. Dan aku ingat kalau misalnya kita ada luka bakar itu jangan dikasih air, kata orang nanti ada keluar gelembung dan segala jenis. Tapi aku enggak, karena aku menghilangkan supaya tadi jangan panas, itu aku sempat mandi lagi ketika aku kebakar itu, aku mandi lagi. Jadi aku kayak betul-betul mandi totalitas dan segala jenis, aku sholat. Karena dari situ ya kayak apa ya, luka bakar ini aku ngerasain kayak aduh kayak gini ternyata terbakar. Aku sempat buat status itu kayak seperti menari-nari di atas kobaran api. Gila kan? Nah itu lebar banget lukanya ini, sampai tangan aku tuh beda banget. Kalau bisa dilihat, ngeburning banget ke tangan aku. Nah di hari kedua itu mulai muncul bola-bola. Yang aku bilang tadi, bula itu sekedar kayak apa ya, lapisan kulit yang terbakar tadi, dia menggelembung karena ada unsur air yang ada di tubuh kita itu kayak istilahnya aku bilang apa ya, keringat. Jadi itu bula itu kayak ngebuat bentukan bulat-bulat gitu. Pertama aku yang apa itu di tangan di sekitar sini, di sini. Terus di bagian sini tuh udah gelembung-gelembung gitu. Nah, kalau dari situ kayak apa ya, loh ini kukira kayak bakalan kering aja, aku ngerasa sakitnya gitu aja. Ternyata enggak, besoknya itu kayak mulai muncul bula. Nah, karena aku tahu juga nih kalau udah muncul bula berarti ini aku udah masuk ke tingkat 2 nih, memang betul-betul ini. Karena lebar juga, bisa juga aku dikatakan itu tingkat 3 lah. Tingkat 1 atau tingkat 3 kebalikannya ya. Tingkat 3 yang ringan, tingkat 2 yang sedang, tingkat 1 itu yang parah. Kayak efeknya itu ngeburning. Jadi aku di situ kayak aku tahu, dan karena lukanya lebar, kalian tahu itu di video yang kalian lihat tadi, itu lukanya melebar dan kayak ke bagian-bagian yang lainnya guys. Jadi kayak bayangin dari mulai satu sampai dari sini aku ngerasakan airnya tadi itu bisa jalan-jalan kemari, dan dari sini aku gini jalan-jalan ke sini. Karena sampai besar banget tuh airnya, nggak tahu. Aku ambil beli jarum, aku suntikan di bagian sini, jadi aku begini aja, airnya keluar semua. Ada kalau bisa dibilang tuh airnya itu sekitar segelasan itu, kayak sekitar segelasan gitu. Bisa kayak aku ngerasa kayak aduh panik banget. Jadi ini aku kasih tahu ini dari bagian bahu dulu. Ini sebenarnya gelembung kemarin tuh gelembung semua. Ya, sampai dari aku nggak tahu ini karena aku bangun tidur itu kayak di dalam tuh udah ngebangun lapisan baru, tapi karena aku bergerak jadi lapisannya itu kayak pecah gitu. Dan dari mulai aku ngerasain ini di hari ketiga, aku udah ngerasain ya gimana sih, tapi bener kalau misalnya airnya itu kena di ujung-ujung pangkal yang nggak kebakar tuh rasa perih banget. Nah ini kita lari ke bagian siku ya, dari siku ke tangan, pergelangan tangan. Nah ini sebenarnya tadi itu nggak ada, ini sebenarnya hitam semua ya kayak di foto yang tadi. Tapi aku nggak tahu kenapa hari ini aku pakai baju panjang, terus ini kayak keluar gelembung. Tadi siang itu kayak gelembung-gelembung kecil gitu aja ya. Namanya kita berkeringat ya.
Nah, ini sekarang udah kayak gelembung-gelembung besar, dan di luka bakarnya itu bulanya muncul dengan lebih apa ya guys ya, lebih kayak seperti ini. Nah, ini masih yang kita lihat yang di pergelangan tangan. Nah, ini yang di pergelangan tangan. Ini aku luka minyak panasnya itu sampai di pergelangan tangan, ini bisa dilihat ya. Di awalnya aku kayak wow, terbakar, ngerasain kayak wah ini rasanya diapain api. Dan ini bukan hanya sekedar kena minyak panas, enggak, tapi memang betul-betul apinya itu ngebakar aku. Ya, rasanya itu gimana tuh, rasanya awesome banget karena aku nggak pernah sebelumnya terbakar ya. Jadi kayak oh ini ternyata rasanya terbakar. Kayak seperti aku bilang tadi, kayak badanku tuh bereaksi dengan apa yang kalau ketika ada luka aku kayak mana cara tadi organ atau tadi darah aku ataupun bagian yang luka tadi menyembuhkan, recovery-nya itu gimana recovery-nya. Nah, yang ini sebenarnya dari siku ke pergelangan lengan ini sebenarnya nggak nyatu, tapi karena di sini juga udah ada bula yang besar. Ini pertamanya bermula di sini di dekat jari jempol ini, dan sama yang di sini 2 aja, tapi makin kemari jadi makin besar. Terakhir aku satuin, aku goncang-goncang gitu. Nah, di sini aku mau tunjukin sama kalian proses bulanya. Gemes sih sebenarnya ya. Banyak yang bilang aku, teman aku, gila apa nggak sakit dan segala jenis. Sebenarnya aku nggak ngerasa sakit nih, kayak mungkin karena belum pecah aja sih, jadi kayak ya kayak linu geli gitu aja sih, tapi nggak yang gimana-gimana karena aku udah dasari diri aku dengan ilmu pengetahuan dan juga penanaman rasa sakit yang bisa ditahan sama manusia. Nah, karena ini dia tadi luka bakar nih, coba kalian bisa lihat nih, ketika aku pindahkan airnya ke sini, dia pindah ngisi di sini. Kalau aku gini, dia pindah ke depan. It's so very crazy. Ya seperti itu. Ya inilah kulit aku yang tadi sebenarnya sawo. Ini bisa dilihat ya, ini kulit asli aku, tapi kan waktu pas kena kebakar dia jadi hitam gini. Ini sekedar edukasi aja, tidak untuk dicontohkan. Dan ini bukan suatu hal yang menyenangkan bisa diketawain, tapi karena aku sudah ngalaminya, dan ya so far I think bulanya ini memang betul-betul aku satuin. Ini tangan-tangannya juga ada nih. Nah, yang tidak kena bula ini tuh adalah bagian yang nggak kena bakar. Jadi itu kayak gitu, kalau kayak gitu kulitnya nggak kena bakar, terus dia dikenain sama cairan itu, dia kayak perih gitu karena di kulit dalamnya atau apa yang namanya artikula ya, dia kayak menahan yang lain itu supaya nyentuh karena itu nggak terbakar gitu. Ini juga, ini pergelangan tangan, ini tangan aku. Nah, sekarang kita sama-sama saksikan. Mari bulanya ini yang sangat besar ini, satu lengan ini, kalau bisa dibilang ukurannya satu, kalau lengan itu ya ada itu 2 kali berapa gitu ya. Udah, mari kita coba satukan cairan. Dan semua cairan yang ada di badan aku tadi, yang di dalam bula. Nah, sekarang itu kayak gini ya, bener-bener kayak kulitnya tadi gelembung tuh ngewer. Nah, di bagian ini tuh kayak misalnya di dalam ternyata ada gelembung lagi 2 lapisan, tapi karena lapisan tebal aku nggak ambil. Ya, sekarang ini kayak keadaan tangan aku tuh seperti ini ya, seperti ini. Nah, tidak ada air lagi, tapi kayak bakalan muncul air lagi kalau misalnya aku beraktivitas dan minum dan segala jenis, itu akan ada airnya lagi. Nah, sekarang karena aku tadi sudah membuka lubang ya di ujung-ujungnya, tapi aku sterilin dengan jarum di lubang-lubang tadi. Ini aku bakalan tutup dengan bioplacenton. Nah, nanti kita bakalan lihat prosesnya, bakalan ngelembung lagi kah bulanya atau proses pengeringan. Kalau udah proses pengeringan biasa itu udah tinggal ini aja ya, tinggal tunggu diklentekin aja kulit-kulit yang di atasnya ini, artikulanya. Oke? Kita tunggu by proses aja ya. Ini aku mau ngelepin dulu bagian-bagian yang tadi aku buka. Oke? Efeknya itu burning, jadi kayak apanya dia kayak turun ke bawah ke atas gitu. Aku kayak ngerasa aduh, di sini sih yang agak risihnya, itu aku masih risih, aku belum ngerasain sakit. Nah, di selesai aku tadi yang namanya efek itu, aku nggak videoin ya efek setelah aku pecahin bula-bulanya itu, aku ambilin kulit-kulitnya itu. Nah, di situ adalah efek dimana darah putih kita itu keluar dari situ. Itu adalah fase dimana aku benar-benar kayak nggak bisa ngapa-ngapain, karena aku juga kalau kena baju dia nanti gini ya, darah putih ketemu sama bakteri dia bakalan menjadi nanah. Jadi di fase itu aku kayak memang tangan aku ini udah berbakteri semuanya, aku takut infeksi dan aku masih minum antibiotik.
Jadi terakhirnya itu aku kayak keringin. Di situ aku ambil selanjutnya itu aku di mana fase yang betul-betul down. Aku nggak bisa ngapa-ngapain karena benar-benar kayak ketika aku itu tetap pakai baju ya, karena aku tetap baju. Ini bisa dibilang itu ya, bola-bolanya itu pecah sampai ini tuh basah, ngerembes gitu, bahkan turun gitu. Karena di sini bagian sini bahkan ngerasain airnya itu dari sini ke sini. Ada yang nanya, kenapa sih kamu nggak ke dokter aja atau spesialis luka bakar, itu udah parah dan segala jenis. Aku gini, entah ya di fase COVID atau PPKM gini, bukan aku nggak percaya dokter atau gimana, tapi kan kita ngerasain punya badan. Maksudnya bukan aku juga nggak pintar untuk ngehandle badan aku tuh gimana. Ada yang nyuruh ke rumah sakit untuk rawat inap dan segala jenis. Bukan aku juga nggak punya duit untuk rawat inap, sementara aku juga tercover asuransi. Gini guys, kayak aku lebih mau kayak gimana fase kulit aku ini aku rawat dan sembuh, dan aku gimana tahu, aku belajar gitu. Di sini aku benar-benar belajar dan aku sharing sama kalian supaya kan juga ketika kalian ngadep ini, bukan kalian juga nggak harus tiba-tiba nggak usah ke rumah sakit atau gimana, itu yang enggak, atau pintar-pintaran ngehandle luka bakar kalian tuh gimana, itu enggak, tapi lebih kayak ke lebih aware aja sama kesehatan badan kita. Karena kalau aku pribadi kan aku juga dengan pengetahuan yang aku punya ditambah juga dengan kesanggupan aku menahan rasa sakit itu, karena di sini aku sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak tahan, tapi masih tahan sih, karena aku tipe orang yang kayak ketika aku sakit itu aku coba merasakan sakitnya itu, kenapa itu sakit, dan aku merasakan mengajak organ-organ yang ada di sekitar sakit itu gimana proses, ayo ini sembuhin gitu. Nah, aku tuh tipe merasakan organ tubuh aku banget. Nah selanjutnya terlepas dari itu, kalian mau ke rumah sakit ya silakan, tapi buat aku sendiri ini termasuk salah satu pencapaian yang juga lumayan aku ngerasa bagus, karena di aku sendiri juga terakhir aku bisa nyembuhin ini, meskipun warnanya sekarang pink atau nanti bakalan putih, tapi kayak aku udah dilewatin fase-fase yang betul-betul nggak enak itu. Kayak aku bergerak sedikit nanti pecah bulannya, jadi merembes airnya, sampai aku tadi yang namanya apa ya, kayak darah putih ketemu bakteri jadilah nanah. Bahkan aku ngelihat kayak kandungan kulit zat pigmen kita itu ya, yang tadi di sini jadi hitam kan terus jadi putih, dia terangkat sama air terus jadi kayak ngumpul-ngumpul gitu. Jadi kayak apa ya, nanahnya itu jadi kayak hitam karena teks kulit kita itu. Memang aku di fase waktu pas bernanah itu aku nggak sholat, karena kayak ketika sholat gerak dikit pecah nanah. Jadi aku pending, aku bayar hutang di kemudian harinya. Jadi kayak istilahnya apa ya guys, kayak memang betul-betul tuh aku kayak gini aja tangan aku, dan keadaan itu bengkak gitu. Ini sendi aku sampai kayak menahankan tangan aku tadi tuh gini aja tuh sampai sakit. Tidur pun aku kayak tangan aku nih tegang, karena kan dia tuh lukanya tuh kering. Jadi di bagian siku ini tuh kayak begini aja gitu. Jadi kayak apa ya, nggak bisa lurus gitu, karena gini, bisanya gini aja. Bayangin pegel itu gimana, tapi kayak kelewati juga kok. Di bawah santai aja. Ketika kita tidur kita kan nggak tahu bergerak-gerak sendiri. Pagi-pagi tuh tengok udah ada yang pecah di spray itu, udah ada yang pecah, airnya tuh ke spray gitu. Jadi kayak udah pecah. Bahkan aku kayak sebelum tidur tuh aku kayak ngasihin tisu di bagian tangan aku ini di bawahnya itu, supaya ketika nanti pecah itu dia jatuhnya ke tisu gitu ya kan. Oke, selanjutnya itu aku kasih akal-akalan aku. Di sini aku coba waktu pas lukanya masih kering belum muncul bola, itu aku kasih yang namanya bioplacenton. Karena itu adalah penanganan salep untuk luka bakar. Jadi aku pakai itu, dan sebelumnya aku juga pernah review juga kan, kayak ingat itu ada di bawah di komenan untuk linknya kalau kalian pengen tahu. Di situ aku bukan luka bakar, luka jatuh dari kereta. Tapi aku pakai itu bagus, tercover dengan baik, dan dipakai bioplacenton itu aku juga lumayan di luka bakar ini kayak malah lebih nggak worth it sih, tapi lebih cukup untuk menenangkan karena dia sifatnya dingin. Jadi kulit aku tuh jauh lebih kayak nggak terlalu panas gitu. Tapi karena bioplacenton itu juga sedikit, jadi aku juga apa ya, mau beli 2 kali 3 kali, jadi kayak males gitu ngolesnya, ditambah lagi pas lagi menyenyeh-nyenyehnya. Itu nyenyeh itu sekitar kurang ada 5 harian, dan kawan aku jenguk di pas 5 lagi nyenyeh-nyenyehnya. Jadi kayak ngerasa kurang sungkan, kurang nyaman gitu. Aku harus ngidangin mereka makan, mereka cium wangi aku yang kayak bau amis gitu kan. Dibilang bau amis enggak, kayak mana ya wanginya, amis-amis gimana gitu lah ya kan. Tapi karena aku juga kasih oles bioplacenton itu kan ada wangi-wanginya gitu, jadi kayak makin wanginya tuh makin aneh. Tapi ya udah, di situ aku coba yang namanya oke lah, cobain aja produk yang lain gitu, karena aku nggak mau dibungkus. Tadi aku akalin dengan ini Hansaplast spray. Jadi ini adalah antiseptik dari luar, bukan obat. Antiseptiknya ini dia nggak kayak plester. Kalau kita Hansaplast plester itu kan pasti karena lukanya jadi makin lengket di bagian nyenyehnya. Tapi pakai spray antiseptik ini aku beli di Guardian kalau nggak salah. Nah ini cukup worth it karena dia membuat luka tadi kering lebih cepat, karena dia kayak mengunci nyenyehnya itu jadi cepat kering gitu. Jadi aku terbantu juga dengan yang namanya menggunakan Hansaplast ini. Jadi kalau misalkan ada luka nanahnya, kalian bingung mau ngapain, coba deh cari di apotek itu Hansaplast spray ini. Ini aku recommended banget. Kalau kalian mau tahu manfaatnya apa, memang dia tuh cover gini aja, tapi kalian bisa buka di bagian ini. Ini kalian ada informasi yang bisa kalian bacakan.
Nah kemarin tuh aku lihat juga waktu kayak siapa sih yang bisa nge-review Hansaplast ini dengan total, kayak kemarin tuh cuma kayak nge-review harga, manfaatnya aja, tapi nggak ke luka bakarnya langsung gitu. Nah ketika aku memakai Hansaplast ini, bukan aku ngendorse atau gimana ya Hansaplast ini, tapi lebih ke biar kalian juga yang ngalamin ini atau kalian lagi cari-cari channel YouTube ini, kalian tahu dan paham, oh gini loh penanganannya gitu. Kalau kalian mau perawatan sendiri ya. Nah di sini tuh komposisinya itu ada Delic Glucoside Tenside, aduh apa deh, dan 4,0%, 0,04% policyanid PHMB dalam larutan Ringer. Jadi di sini ada banyak manfaatnya. Perlu aku bacain atau aku kasih di deskripsi aja? Aku bacain aja dikit-dikit ya. Jadi ini bisa untuk luka bakar derajat 2 minor atau luka lepuh. Bisa digunakan untuk perawatan kronis atau luka operasi. Harus dengan anjuran dokter. Tapi karena aku di sini juga karena kayak apa ya, survive, jadi aku ini pasti cocok nih sama aku, dan alhamdulillah sama aku cocok, dan tentunya worth it banget malah sama aku daripada aku pakai madu dan yang lain-lain gitu. Maksudnya bukan aku juga ngapain produk yang lainnya. Produknya bagus, tapi setiap produk tuh ada manfaatnya masing-masing. Dan di sini aku coba yang namanya share ke kalian karena benar-benar ini berguna banget guys. Ini berguna banget ketika kalian mengalami luka bakar. Kalian bisa tahu mau tadi skalanya kecil atau skalanya besar, kalian bisa tahu kayak mana penanganannya yang baik. Obat antiseptik ataupun paracetamol itu juga bagus ya untuk kita konsumsi. Antibiotik itu supaya jangan kita ngerasain radang infeksi dan juga demam. Oke. Nah selanjutnya itu aku ngerasain itu di tahap ini. Nanti aku bakalan video zoomin bentuk dari sekarangnya itu gimana. Aku nggak mau yang namanya gini ya, ngasih sesuatu tuh sia-sia, karena banyak banget di Indonesia ini yang kayak ada pun tapi cuman beberapa tutorial medis yang nggak memang betul-betul kayak mana kalau aku ngerawat sendiri gitu. Tapi aku juga nggak anjurin ketika kalian sendiri itu nanti efeknya juga kan bisa ngerasain, kalian tanggung masing-masing gitu ya kan. Mungkin kalau misalnya ada dokter-dokter yang juga melihat ini ya, aku juga gini loh dok, this is myself, ini diri aku. Jadi ya ketika aku memang mengambil keputusan untuk ngerawat ini sendiri ya coba aku dengan jalan aku, dan aku sanggup menahan sakitnya, ya inilah yang sekarang aku alamin. Dan sekarang tuh bentuknya pink-pink gini. Dan untuk yang ini aku ceritain sama kalian. Nah sampai di situ kayak ya gitu sih ya, intinya sih harus kita terima risiko apapun jalan yang kita ambil. Kayak ngapain luka ini juga salah satu pilihan yang juga kalian sendiri kalau misalnya mau bermain rawat luka sendiri ya silahkan. Tapi kalau aku sih nggak nganjurin kalian, tapi kalau kalian berani ya udah gas gitu ya kan. Nah ini adalah pembantu aku banget. Ini supaya waktu pas di nyanyi luka aku tuh ini kayak bener-bener ngebantu luka aku tadi cepet kering, dan sekarang hasilnya seperti ini. Aku bisa kegiatan, udah sekitar 4 hari ini aku bisa kegiatan, dan alhamdulillahnya kayak ini aku share sama kalian. Ini sebenarnya udah 2 minggu sebenarnya aku mau nge-share sama kalian tuh, tapi kayak aku mau all out gitu, kalian tuh tahu dari mulai awal sampai sekarang tuh ada foto-fotonya juga aku sharing, aku ceritain sama kalian, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian butuh konten-konten apapun yang bakalan kita uji coba dan kira-kira aku bakalan cari tahu, kalian bisa subscribe channel ini dan juga komen di komentar kira-kira entah itu seputar tentang rambut rontok kah, ketombekan, dan misalnya apa ya, bahas pembahasan yang ringan yang juga sama aku tahu. Jadi biar sama-sama kita kepoin dan kita coba cari tahu penanganannya itu gimana dan apa yang aku rasain gitu ya. Makasih buat teman-teman yang sudah membantu nge-subscribe ataupun ngedukung channel ini. Aku ucapin terima kasih buat kalian. Thank you so much for attention. Jangan lupa kita ketemu di next konten selanjutnya. Bye. Jadi ini kondisi tangan aku sekarang. Dan di sini juga nih. Pokoknya ini nih kondisi tangan aku sekarang. Alhamdulillah bisa aktivitas, tapi ya gini nih. Pigmennya berantakan.